welcome to Carrot Academy. Kita mau menggambar perspektif foreshortening. Oke, sebelum kita mulai, jika kalian ingin menonton video ini sambil ikut praktik, kalian bisa siapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Jadi ada pensil, terus penghapus, dan kertas berukuran A4. Ada rautan juga kalau misalnya mau pakai wooden pencil. Oke, ini aku pakai mechanical pencil. Tema kali ini adalah foreshortening, extreme angle. Dalam materi constructional ini, kita akan memecah bentuk yang kompleks ke bentuk yang lebih sederhana menggunakan bidang kubus sebagai dasar konstruksi anatominya. Foreshortening sendiri adalah teknik dalam seni lukis dan gambar yang digunakan untuk menciptakan ilusi kedekatan atau jarak suatu objek dalam ruang 3 dimensi, yaitu dengan cara menggambarkan objek yang terlihat lebih pendek atau mungkin lebih panjang dari sebenarnya, tergantung dari sudut pandang atau perspektif yang dipilih. Dengan kata lain, foreshortening memungkinkan kita untuk menggambarkan objek dalam cara yang memberikan kesan kedekatan atau jarak pandang dari audiensnya. Kali ini kita mau gambar 2 sampel foreshortening dari materi constructional. Kita mulai dari memecah objeknya dulu nih. Sini ada ibu jari. Biasanya kita menggunakan kubus. Seperti ini. Dan ke arah belakang dia. Semakin jauh objeknya yang kita gambar, dia akan terlihat semakin mengecil atau mengerucut. Terus di sini ada tangan kirinya. Oke, ruas jarinya juga bisa kita pecah nih menjadi kubus-kubus kecil. Nah, seperti ini. Dalam foreshortening ini juga tidak akan ini ya. Ada beberapa bagian anatomi yang tidak akan terlihat, jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya, oh ini kayaknya ada yang kurang nih bagian tubuhnya. Itu nggak apa-apa. Memang ada bagian yang akan terpotong. Dari bentuk sederhana tadi, kita bisa tambahkan detail secara progresif. Tidak lupa untuk menambahkan value-nya
agar objek ini kelihatan nih, three dimensional object. Terus bayangannya ada lagi sebelah sini. Terus baru ke wajahnya. Jadi focal pointnya adalah di tangan kanan ini. Ada di telapak tangan kanan ini yang paling dekat dengan mata kita, dengan mata audiensnya.
arsir di bagian bajunya. Terus kita mau menggambar satu lagi. Sekarang sudah banyak nih yang menggunakan pensil, namun sedikit yang mengetahui fakta unik pensil. Berikut 4 fakta unik tentang pensil yang wajib kalian tahu. Fakta unik pertama, pensil tidak pernah benar-benar habis. Ketika orang berbicara tentang pensil habis, sebenarnya mereka hanya merujuk pada panjang kayu yang menyisakan sedikit grafit. Tetapi dalam teknisnya, pensil tidak pernah benar-benar habis karena ada cara untuk memperpanjang umurnya dengan menggunakan penghapus pensil. Fakta unik kedua, pensil tanpa kayu. Pensil modern biasanya terbuat dari kayu seperti pensil 2B. Tetapi ada juga pensil yang tidak menggunakan kayu sama sekali, teman-teman. Pensil tersebut biasanya memiliki inti grafit yang dilapisi dengan plastik atau bahan lainnya sebagai pengganti kayu. Seperti contoh misalnya pensil warna minyak atau yang biasa kita sebut oil pastel. Fakta unik ketiga, grafit tidak bersifat racun. Inti pensil sebenarnya terbuat dari campuran grafit dan tanah liat, bukan grafit murni atau karbon yang terkena panas. Dan tidak seperti timbal yang dulu digunakan dalam pensil, campuran grafit dan tanah liat ini tidak bersifat racun sehingga aman untuk dihirup. Fakta unik keempat, pensil di luar angkasa. Pensil telah digunakan di luar angkasa oleh para astronot. Namun pada tahun 1965, NASA beralih menggunakan pena anti-gravitasi. Karena pensil bisa menjadi bahaya di lingkungan bergravitasi nol jika pecahan grafit terlepas. Nah, sekarang kita coba angle-nya dari atas kepala. Nih, seorang wanita. Untuk membuat konstruksinya bisa kita pecah dulu dari basic shape ya. Nih. Ini kepalanya, terus bagian bahunya. Ya begini. Menggunakan anatomi tubuh wanita. Ya, ini bagian bahunya dulu. Terus ke dada. Terus ini pinggulnya. Nah, jadi memang beberapa bagian tubuh akan tertutup. Overlapping dia, saling menimpa objeknya. Terus di sini ada tangan, bagian pinggangnya. Dan hal yang perlu kalian ketahui juga, kalau misalnya kita menggambar bagian tubuh, dia nggak akan bentuknya nggak akan lurus seperti ini, melainkan akan ada lengkungan seperti ini. Oke? Terus ini area crotch-nya. Memanjang. Dan yang satu lagi menjadi tumpuan. Kaki kanannya menjadi tumpuan, maka dia akan lurus ke bawah. Angle-nya ekstrim ya. Kecil banget, segini juga cukup.
Nah, sekarang kita mau kasih detailnya. Wajahnya begini. Kasih guidelines dulu di tengah, habis itu baru kita beri hidung. Sini ada tulang pipinya. Dan ke dahi. Terus ada rambut-rambut kecilnya yang mencuat di belakang. Dan ini aku lupa bikin tangannya. Oke, sebelah sini. Dengan bagian atas. Nah, ke bawah ada sikutnya. Oke. Jadi focal pointnya ada di bagian kepalanya nih, sama bahunya. Jadi kreatornya mau audiensnya fokus ke bagian kepala dan bahu, sementara yang ini kreatornya mau audiens fokus ke bagian tangannya. Okay, thank you so much for watching and see you on the next session. That's all for today. Don't forget to always learn when you have a free time, okay? Bye-bye!